memperbaiki atau membantu perilaku makan yang lebih sehat. Metode ini juga melatih ketahanan tubuh agar tetap dapat menjalankan fungsinya walaupun sedang tidak mengkonsumsi makanan dalam periode tertentu. Intermittent fasting ini juga membantu tubuh untuk mengendalikan tekanan darah dan kolesterol, karena tubuh melakukan pembakaran lemak lebih efektif saat berpuasa. Next. Selanjutnya ada video singkat mengenai intermittent fasting. Apakah kalian pernah dengar tentang metode diet puasa atau puasa intermittent? Banyak yang percaya bahwa metode ini merupakan metode diet yang sangat efektif dan tidak terlalu menyiksa. Tapi, apakah benar demikian? Puasa intermiten berarti berpuasa dalam periode tertentu dalam kesehariannya atau dalam hitungan minggu, tergantung tipe puasa intermiten yang ditekuni. Berbeda dengan diet yang biasa dilakukan untuk mengurangi berat badan, puasa ini berfokus pada kapan harus makan daripada apa yang harus dimakan. Coba kita lihat 3 pilihan yang paling populer. Yang pertama, metode yang disebut 16/8. Metode ini membuat kita berpuasa selama 16 jam sehari dan makan selama 8 jam sisanya. Misalnya, kalian mulai makan pada jam 12. Kalian diperbolehkan mengkonsumsi makanan sampai 8 jam berikutnya, yaitu jam 8 malam. Setelah itu, kalian harus berpuasa dari jam 8 malam tersebut selama 16 jam sampai jam 12 siang di hari berikutnya. Banyak yang menyukai metode ini karena saat berpuasa 16 jam, kebanyakan waktu akan dipakai untuk tidur sehingga tidak terlalu terasa. Namun jangan salah, air atau suplemen lainnya yang tidak memiliki kalori tetap boleh dikonsumsi. Metode lainnya ada yang bernama Eat Stop Eat, yang secara harfiah berarti makan berhenti makan. Metode ini mungkin lebih susah daripada metode sebelumnya karena melibatkan puasa selama 24 jam, sebanyak sekali atau 2 kali dalam satu minggu. Jika kalian berpuasa dari jam 8 malam, kalian baru diperbolehkan makan kembali pada jam 8 malam di hari berikutnya. Akan lebih susah menahan rasa lapar dalam periode yang lebih lama. Metode ketiga yang populer disebut 5/2. Metode ini memperbolehkan kita untuk makan selama 5 hari dalam satu minggu secara normal, tetapi 2 hari sisanya dibatasi sejumlah 500 sampai dengan 600 kalori. Mungkin terdengar sederhana, tetapi metode ini melibatkan tingkat dedikasi yang lumayan tinggi karena harus mengukur jumlah kalori yang dikonsumsi di setiap makanannya. Namun tenang saja, metode ini tetap efektif. Lalu setelah kita mengetahui metode-metodenya, apa sih sebenarnya keuntungan dari puasa intermittent ini? Bagi kalian yang ingin mengurangi berat badan, periode dari puasa ini menyebabkan turunnya level insulin di tubuh dan meningkatkan jumlah growth hormone atau hormon pertumbuhan yang akan mengakibatkan pembakaran lemak di tubuh. Sebagai tambahan, jenis puasa ini membatasi waktu di mana kalian diperbolehkan makan dan alhasil mengurangi jumlah kalori yang dikonsumsi pada umumnya, yang jelas saja akan membantu dalam penurunan berat badan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan mulai berpuasa intermittent untuk menggantikan metode pengurangan berat badan kalian yang biasa digunakan? Bagikan video ini ke teman kalian untuk mengajak mereka melalui perjuangan ini bersama. Jangan lupa untuk subscribe demi mendukung channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa Oke, dari video tadi tuh menyinggung pembahasan mengenai metode intermittent fasting kan? Coba kita bahas lebih detail ya. Yang pertama ada metode 16/8, yaitu metode berpuasa 16 jam setiap hari. Cara sederhana nerapin metode ini tuh dengan tidak makan apa-apa selepas makan malam dan melewatkan sarapan pagi. Bagi seorang pemula, bisa banget nih gunain metode ini, di mana kamu membiarkan tubuh kamu berpuasa selama 16 jam untuk menghilangkan racun, membersihkan dan memperbaiki sistem imun tubuh. Yang perlu dicatat, selama masa-masa diperbolehkan mengkonsumsi makanan, makanlah makanan yang sehat saja. Jika tetap mengkonsumsi makanan berkalori tinggi atau rendah gizi dan junk food, pola diet puasa tidak akan berefek banyak pada tubuh. Nah, yang kedua ada Eat Stop Eat, yaitu berpuasa 24 jam sekali atau 2 kali seminggu. Sepintas diet ini tuh terlihat sulit, namun metode ini tidak mengharuskan berpuasa total tidak makan apapun selama 24 jam. Kamu hanya dilarang mengkonsumsi makanan berat dan masih diperbolehkan minum air, kopi, atau makanan ringan tidak berkalori selama diet. Dan yang ketiga ada diet 5/2, yaitu berpuasa selama 2 hari dalam seminggu. Pada masa-masa berpuasa direkomendasikan bagi perempuan hanya mengkonsumsi 500 kalori dan bagi laki-laki 600 kalori. Misalnya kamu bisa makan secara normal selama 5 hari, lalu menetapkan puasa pada Senin dan Kamis. Setiap 2 hari tersebut, kamu hanya diperbolehkan mengkonsumsi makanan berkalori rendah,
250 kalori setiap harinya untuk perempuan dan 300 kalori untuk laki-laki. Oke, ini ada sedikit video tentang intermittent fasting. Tubuh ideal, dambaan semua orang. Beragam cara dilakukan untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Mulai dari olahraga hingga mencoba bermacam metode diet. Seperti yang dilakukan Ria. Ia melakukan intermittent fasting atau puasa dengan jeda waktu tertentu. Dalam satu hari, Ria puasa selama 14 jam. Sisanya 10 jam adalah waktu makan. Awalnya itu pengen sehat, karena kan lagi pandemi gini, kalau badan nggak fit, kita gampang kena penyakit. Akhirnya mau sehat gimana, artinya harus jaga makan. Akhirnya waktu itu aku kontak temenku dokter gizi, dikasih meal plan dan pola makan dan jam makan. Nah dari situ kita mulai atur dengan cara pakai alarm makan. Tidak hanya memperhatikan waktu, Ria juga menjaga kualitas dan kuantitas asupan nutrisi makanan, serta mengimbangi dietnya dengan berolahraga. Tidak mudah beradaptasi di minggu pertama. Perlahan tapi pasti, berat badan Ria turun hingga 9 kg dalam waktu 2 bulan. Kalau pagi sarapan saya pilih roti gandum sama telur ayam rebus. Itu terus nanti snacknya buah. Nanti makan siangnya makan siang biasa, tapi nasinya itu cuman boleh 4 sendok makan untuk saya. Dan lauknya lauk biasa, tanpa santan, tanpa minyak, dan tanpa gula. Saya juga imbangin sama jalan kaki, harus 3.000 langkah setiap hari. Itu ketika kita bangun pagi itu badannya tuh benar-benar seger, lebih ngerasa kayak lebih fit gitu. Intermittent fasting adalah puasa dengan metode jeda waktu. Berbeda dengan diet lainnya, cara ini fokus /pada waktu makan, bukan menu apa yang dimakan. Ada 3 metode intermittent fasting yang populer. Pertama adalah 16/8. Dalam sehari, puasa selama 16 jam, sisanya 8 jam untuk makan. Kedua adalah eat, stop, eat. Makan selama 24 jam, 24 jam selanjutnya puasa. Ketiga yaitu 5/2. Makan diperbolehkan 5 hari dalam seminggu, tetapi 2 hari sisanya jumlah asupan dibatasi hanya 500 kalori per hari. Selama waktu puasa, kita boleh minum air putih atau teh dan kopi tanpa gula. Puasa intermittent menghilangkan jam makan, membuat jumlah total kalori yang masuk lebih sedikit dari biasanya. Saat berpuasa, cadangan lemak akan diambil sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Meski demikian, dokter gizi klinik Samuel Utoro menyebut pola intermittent fasting harus memperhatikan jumlah dan proporsi makanan seimbang. Pada waktu jendela makan itu makannya nggak boleh berlebihan. Orang suka salah. Dia pikir dengan dia puasa misal 16 jam atau 18 jam, sisanya selama 6 jam atau 8 jam, dia makan bebas. Kalau pada waktu jendela makan dia makan sehat, disitulah Anda akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan apa? Terutama buat orang yang kelebihan berat badan. Intermittent fasting juga tidak dianjurkan pada usia anak dalam masa pertumbuhan. Sebelum dan pada saat melakukan diet puasa, juga sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah, kita baru aja selesai menonton video mengenai pengalaman seorang ibu-ibu menjalani intermittent fasting ya teman-teman. Banyak banget manfaat yang diceritain sama si ibunya tadi nih teman-teman. Dari berat badannya turun 9 kg sampai dengan ketika bangun pagi badannya terasa segar. Tapi ternyata potensi gagal dalam pelaksanaan intermittent fasting sebesar 38%.
kebanyakan orang makan lebih banyak daripada biasanya saat mereka kekurangan kalori, sehingga usaha intermittent fasting dan niat mengurangi kalori yang dilakukan menjadi sia-sia. Sebenarnya, apa sih penyebab seseorang nggak berhasil melakukan intermittent fasting? Jadinya nggak berhasil mendapatkan manfaat darinya. Nah, ternyata berdasarkan penelitian, ada beberapa kesalahan utama yang ngebuat intermittent fasting seseorang gagal nih, teman-teman. Yang pertama itu terlalu banyak mengonsumsi kalori. Kalau kita sedang menjalankan pola makan yang sangat ketat, kayak intermittent fasting, kita sangat berpotensi untuk mengalami malnutrisi ini, teman-teman. Atau malah sebaliknya, kita justru malah makan lebih banyak karena merasa kalau kita bisa makan semua makanan yang ada di depan mata kita pada saat waktu selesai menjalani intermittent fasting. Kalaplah gitu, kalau bahasa kita mah. Menurut Dr. Frank Hu, Ketua Departemen Harvard Public Health, menjelaskan kalau sangatlah lumrah kalau kita terangsang untuk memberikan semacam hadiah kepada diri sendiri setelah melalui perjuangan berat. Dalam hal ini, kita berpotensi untuk makan lebih banyak daripada biasanya saat merasa kekurangan kalori. Inilah yang harusnya kita hindari karena usaha puasa dan niat untuk mengurangi kalori yang sudah dilakukan jadinya bakalan sia-sia nih, teman-teman. Yang kedua, itu tidak memperhatikan porsi makan. Setelah kita berhasil menjaga asupan kalori tetap terkontrol dan masih berjuang untuk menurunkan berat badan sampai sesuai dengan yang kita mau, langkah selanjutnya adalah kita memeriksa kembali ukuran porsi makanan kita. Kadang kita sering salah menghitung berapa banyak sih kalori makanan yang sebenarnya kita makan. Karena besar kemungkinan kalau kalori makanan yang kita makan itu sebenarnya lebih banyak daripada yang kita hitung. Jadi gitu, teman-teman. Penting banget nih untuk ngecek lagi besarnya kalori makanan kita. Yang ketiga, terlalu sedikit makan. Tubuh kita itu terbiasa untuk beradaptasi dengan segala apapun yang masuk ke dalamnya, teman-teman. Kalau berat badan kita nggak berkurang setelah beberapa kali melakukan intermittent fasting, bisa jadi itu disebabkan karena jumlah kalori yang dikonsumsi sama kita itu nggak mencukupi. Selain itu, kita juga harus menjaga porsi kalori supaya nggak berlebih nih, teman-teman. Dan nggak kalah penting juga, asupan kalori kita harus tetap tercukupi. Nggak perlu mengurangi kalori terlalu drastis, cukup kurangi aja secara perlahan. Karena kita itu cuma perlu mengurangi jumlah kalori secukupnya aja untuk bisa menurunkan berat badan setengah kilo dalam seminggu. Next. Karena tadi banyak banget kesalahan-kesalahan kita pas lagi melakukan intermittent fasting. Jadi sekarang untuk meminimalisir kesalahan kita dalam melakukan intermittent fasting, berikut ini adalah tipsnya. Tips ini penting banget nih, teman-teman. Karena kalau kita melakukan intermittent fasting dengan benar, kita nanti bakalan mendapatkan manfaat darinya. Tips membiasakan diri dengan intermittent fasting. Pertama, perbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Walaupun kita harus menahan rasa haus selama periode waktu tertentu, kita tetap perlu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita nih, teman-teman. Karena kekurangan cairan saat puasa bisa menyebabkan kita dehidrasi. Kondisi itu umumnya ditandai dengan bibir dan kulit kering, pusing, sakit kepala, dan lemas, sampai dengan urin kita berwarna gelap atau bahkan nggak buang air kecil sama sekali. Sebenarnya, teman-teman, kebutuhan cairan tubuh kita saat sedang puasa dengan hari biasa itu sama aja, yaitu sekitar 8 gelas per hari. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kalau kita sedang rutin melakukan intermittent fasting, ada pola khusus nih yang bisa kita terapin untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh harian kita, yaitu dengan cara menerapkan pola 2-4-2, yaitu 2 gelas air putih pas lagi berbuka, 4 gelas air putih pas lagi makan malam, dan 2 gelas air putih pas lagi sahur. Yang kedua, lakukan periode berhenti makan pada saat malam hari. Sering ngemil larut malam, itu ternyata nggak baik, teman-teman. Karena makan sebelum tidur punya keterkaitan dengan munculnya beberapa masalah kesehatan. Banyak ahli juga mengatakan kalau tubuh kita itu mencerna makanan lebih baik di siang hari. Dan pas matahari udah terbenam, prosesnya itu mulai melambat. Bahkan sistem pencernaan kita pun tidur ketika kita sedang tertidur.
Tapi masih aja banyak nih orang-orang yang menikmati makan lengkap di malam hari. Mungkin juga termasuk teman-teman yang bahkan udah larut malam aja sebelum tidur masih makan. Hal ini terjadi karena kita merasa kalau misalkan kita udah puasa seharian, kita setelah malam bisa bebas nih makan semau kita. Padahal itu nggak benar. Karena makan di malam hari itu berisiko menimbulkan banyak efek negatif pada tubuh kita nih, kayak naiknya berat badan, ingatan yang buruk sampai dengan mimpi buruk. Yang ketiga, berpikir bahwa periode berpuasa adalah waktu untuk merasa kelaparan atau kekurangan makan, melainkan waktu untuk mengistirahatkan tubuh sejenak dari kegiatan makan. Nah, mungkin hal ini bisa disebut dengan sugesti, teman-teman. Sugesti itu adalah proses psikologis yang melibatkan bimbingan perasaan, pikiran, atau perilaku. Sugesti juga nggak cuma dilakukan oleh seseorang ke orang lain atau heterosugesti aja, tapi juga bisa kita lakukan ke diri sendiri atau autosugesti. Kita bisa memberikan sugesti pada diri sendiri sesuai dengan keinginan kita nih, teman-teman. Sugesti positif ke diri sendiri bisa memberi kita motivasi untuk terus konsisten melakukan intermittent fasting, bahkan sampai membuat kita menjalaninya dengan mudah tanpa merasa seperti tersiksa. Keempat, mulailah periode berhenti mengonsumsi makanan saat Anda sedang sibuk dengan rutinitas. Hampir semua dari kita pasti punya kebiasaan ngemil nih, teman-teman, ya kan? Ngemil emang udah menjadi sebuah kebiasaan yang susah untuk nggak kita lakuin pas lagi belajar, ngerjain tugas, bahkan pas lagi webinar kayak gini. Apalagi kalau sudah memasuki jam-jam kritis, yaitu biasanya siang menjelang sore. Banyak orang-orang ngemil pas lagi melakukan kegiatan dengan alasan supaya nggak ngantuk dan tetap fokus. Padahal, ngantuk dan fokus itu disebabkan karena sebelumnya kita makan dengan asal-asalan. Dan pola minum air putih kita yang juga nggak berkala, teman-teman. Karena makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, kayak nasi, kalau kita konsumsi dengan jumlah yang banyak, pastinya akan membuat badan kita lemes dan ngantuk. Makanya, kita harus kontrol makanan yang mengandung karbohidrat tinggi dan berbanyak mengkonsumsi makanan yang berprotein seperti telur dan daging. Dan jangan lupa juga selalu minum air putih supaya tubuh kita menjadi segar dan ngebuat kita tetap bisa fokus dengan kegiatan yang lagi kita kerjakan. Yang terakhir, iringilah intermittent fasting dengan rutin beraktivitas fisik. Kebanyakan dari kita kalau lagi puasa malah maunya males-malesan kan, teman-teman. Alasannya karena lemes lah, nggak ada tenaga lah, pokoknya banyak lah alasannya. Seharusnya sih kita malu ya ke ibu-ibu tadi ini video, karena dia bilang kalau misalkan dia lagi intermittent fasting, jalan kaki harus 3.000 langkah setiap harinya. Masa kita yang muda begini kalah sama si ibu? Padahal olahraga atau kegiatan fisik itu juga salah satu kebutuhan tubuh kita yang harus dipenuhi, teman-teman. Karena berolahraga sama pentingnya dengan kegiatan makan maupun minum. Banyak dampak negatif yang akan kita rasakan kalau kita mengurangi kegiatan olahraga atau kegiatan fisik pas lagi berpuasa, yaitu salah satunya adalah penurunan kekuatan otot. Sebaliknya, banyak banget manfaat yang bakalan kita dapat kalau puasa dibarengi dengan berolahraga, karena proses detoksifikasi akan terjadi pas sistem pencernaan kita bekerja. Nah, kalau kita lagi berpuasa, berarti sistem pencernaan kita sedang beristirahat kan? Jadi dengan berolahraga akan membantu proses detoksifikasi pada tubuh kita menjadi lancar, teman-teman. Selain itu, berolahraga juga bisa memperlancar aliran darah dan kelenjar getah bening kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam intermittent fasting yang akan disampaikan oleh Teh Filia. Oke, terima kasih Kang Daniel. Nah, selanjutnya nih, dari semua penjelasan yang tadi itu, kita tahu ya bahwa ternyata metode intermittent fasting ini dapat membuat kelaparan dan membuat kita merasa stres karena belum terbiasa dengan pola makan yang baru. Nah, rasa lapar itu juga dapat menurunkan performa aktivitas kita jika kita tidak mencukupi kebutuhan nutrisi saat periode makan. Efek samping lainnya seperti sakit kepala dan perubahan jam tidur mungkin terjadi pada saat kita memulai melakukan metode ini. Namun,
Teman-teman harus ingat nih, semua hal yang dirasa kurang mengenakan tadi itu hanya bersifat sementara sampai tubuh kita bisa beradaptasi dan kita menemukan metode intermittent fasting yang sesuai untuk tubuh kita. Nah, meskipun cenderung aman, tetapi ada hal nih yang perlu kita perhatikan dalam menjalankan intermittent fasting. Karena intermittent fasting ini tidak diperuntukkan untuk sebagian orang dengan kondisi medis tertentu. Oleh karena itu, hindari atau konsultasikan dengan dokter jika kita mengalami beberapa kondisi medis ini ya. Yang pertama ada memiliki riwayat diabetes, mengalami masalah kadar gula rendah, mengalami tekanan darah rendah, menjalani masa pengobatan, memiliki indeks massa tubuh di bawah normal, memiliki riwayat gangguan makan, wanita yang sedang program hamil, wanita yang mengalami pendarahan berlebih saat menstruasi, dan seorang wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui. Nah, kalau kita nggak memiliki riwayat medis tersebut atau mungkin riwayat medis yang lain yang tidak disebutkan di sini, teman-teman bisa mencoba untuk melakukan intermittent fasting dengan metode yang dirasa cocok untuk diri kita. Nah, perlu kita ingat nih bahwa makan dengan kecukupan nutrisi dan olahraga teratur adalah kunci hidup sehat ya, dan mempertahankan berat badan ideal. Jika kita melakukan metode ini untuk penurunan berat badan, efeknya dapat bervariasi dan tetap bergantung dengan nutrisi dan pola aktivitas kita sehari-hari. Next. Terkait dengan kecukupan nutrisi nih yang udah disebutin tadi, mungkin masih muncul ya pertanyaan atau bahkan keraguan dalam pikiran kita semua, terutama yang masih belum terlalu tahu banyak nih tentang intermittent fasting. Intermittent fasting ini dapat meningkatkan sistem imun tubuh atau enggak sih? Karena saat melakukan intermittent fasting yang kita tahu untuk orang awam nih, pola makannya bisa berubah, porsi makannya mungkin bisa jadi berubah, tidak seperti porsi biasa yang kita konsumsi dalam sehari, atau mungkin keinginan untuk makan harus ditahan di jam-jam tertentu, sehingga secara keseluruhan yang terlintas dalam pikiran kita, intermittent fasting ini akan membuat tubuhnya lemas, muncul keraguan apakah nutrisinya bisa tercukupi atau tidak, atau pola-pola pikir lainnya. Nah, untuk mengetahui jawaban yang tepat untuk pertanyaan atau keraguan dari teman-teman tersebut, maka setelah ini Teh Jihan akan jelasin dengan lebih lengkap dan tepat. Namun sebelum itu, kita simak satu video ini dulu ya. Di antara sekian banyak hewan, ada satu spesies yang memiliki kemampuan regenerasi sempurna, yaitu salamander. Dia mampu menumbuhkan kembali anggota badan yang hilang. Kalau kakinya dipotong, maka setelah pendarahan berhenti dan luka menyusut, sel-sel kulit, otot, dan tulang di area yang terpotong akan membentuk kembali jaringan yang hilang dengan memori yang luar biasa, mengembalikannya ke keadaan semula. Dan ini terjadi hanya dalam 30 sampai 90 hari. Tidak hanya kaki, tapi juga tulang belakang, jantung, bahkan otak. Semuanya sempurna tanpa kesulitan. Mirip sama abang yang satu ini. Tapi tahukah Anda bila makrofag, yaitu salah satu jenis sel imun, di dalam darah salamander dihilangkan, maka dia akan kehilangan kemampuan regenerasi sempurnanya dan digantikan dengan pembentukan jaringan luka. Bagaimana dengan manusia? Kita memang tidak memiliki kemampuan regenerasi yang ekstrim seperti salamander. Tapi ada fakta yang sama. Sistem imun tidak hanya berperan menangkal infeksi, tapi terintegrasi dengan kerja seluruh sistem tubuh kita lainnya. Artinya, baik buruknya sistem imun kita akan mempengaruhi kerja seluruh sistem tubuh kita. Dan sama dengan semua sel di tubuh kita, maka makin lama sel-sel sistem imun juga akan makin menua. Saat semakin banyak sel imun yang tua beredar dalam tubuh, maka kemampuan kita untuk melawan infeksi juga turun. Demikian juga kerja seluruh sistem tubuh lain yang dipengaruhi oleh sistem imun. Tapi tahukah Anda, kalau berpuasa akan meregenerasi sistem imun kita dengan cara menghancurkan sel-sel imun yang sudah tua dan menggantinya dengan sel-sel imun baru.
Hasil percobaan pada tikus dan pada manusia menunjukkan bahwa saat berpuasa, tubuh yang kekurangan energi karena tidak makan dan minum akan memecah sel-sel yang telah tua dan rusak untuk dijadikan energi, termasuk sel-sel imun. Dan saat berbuka dan kembali makan, tubuh akan mengaktifkan stem cell untuk memproduksi sel-sel imun baru. Mengagumkan. Betapa hal luar biasa seperti itu bisa kita capai dengan cara yang relatif mudah. Hasil penelitian ini kini sedang diteliti secara intensif untuk membantu penderita kanker yang juga mengalami imunosupresi karena obat-obat kemoterapi dan gangguan-gangguan kesehatan lainnya di mana terjadi kerusakan sistem imun tubuh. Nah, apa setelah puasa kita semua akan bersih dari dosa? Itu urusan pribadi masing-masing. Tapi yang jelas, puasa akan memberi kita lembaran baru dalam sistem imun kita. Puasa memang keren banget. Semoga bermanfaat. Silakan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video baru. Oke, terima kasih untuk Teh Filia tadi pemaparannya sangat-sangat amat komprehensif ya, dan mungkin teman-teman juga bisa lihat di video tadi betapa pentingnya intermittent fasting, manfaat intermittent fasting kepada tubuh kita, khususnya sistem imun tubuh kita. Namun ada nih beberapa pakar yang menyarankan kalau misalnya pada masa pandemi ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan intermittent fasting, teman-teman. Kenapa? Karena mereka berpendapat kalau misal kita melakukan intermittent fasting, tubuh berpeluang untuk mengalami stres, apalagi kalau di masa pandemi ini kan, biasanya masyarakat itu cenderung untuk nyetok makan yang lebih banyak sehingga membuat pelaksanaan intermittent fasting ini agak sulit untuk dilakukan. Nah, akan tapi pendapat pakar tersebut sebenarnya tidak sebanding dengan manfaat yang bisa kita dapat dari intermittent fasting ini. Nah, selain yang disebutkan di video sebelumnya, intermittent fasting ini dapat meningkatkan sistem imun dengan berbagai cara. Nah, yang pertama ini adalah menstimulasi sel darah putih dan meningkatkan pertumbuhan natural killer cell atau NK cell. Jadi sebenarnya tubuh kita ini memiliki natural killer cell atau NK cell yang berfungsi untuk membunuh sel-sel jahat di tubuh kita. Nah, dengan kita melakukan intermittent fasting itu dapat meningkatkan pertumbuhan sel tersebut, teman-teman. Nah, selanjutnya mencegah terjadinya iritasi dalam usus dan memperkuat sistem imun. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih kalau sebenarnya 80% sistem imun tubuh kita itu ada di dalam usus kita loh, teman-teman. Dan mungkin kalian juga udah tahu nih kalau misalnya semua makanan yang kita konsumsi pasti harus melewati usus dulu. Di mana di dalam usus tersebut makanan harus melewati suatu pembatas untuk dicerna. Nah, ketika kita terlalu sering mengkonsumsi makanan, usus kita tuh berpotensi untuk teriritasi yang akan berujung memperlemah sistem imun tubuh kita, teman-teman. Lalu yang ketiga, meningkatkan kemampuan tubuh untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, tubuh kita itu berkemampuan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak dengan melakukan intermittent fasting akan meningkatkan kemampuan tubuh kita tersebut. Nah, selain itu, intermittent fasting juga dapat membantu tubuh kita untuk membersihkan sel-sel yang terinfeksi, virus, jamur, dan bakteri dari sel-sel tubuh kita. Jadi, intermittent fasting itu seakan-akan membersihkan sel-sel kita yang sudah rusak, teman-teman. Nah, yang keempat, meningkatkan kemampuan tubuh untuk menyerap nutrisi dari makanan. Mungkin tadi teman-teman kalau perhatikan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa intermittent fasting ini dapat menurunkan kadar insulin di dalam tubuh kita, teman-teman. Dimana yang kalian tahu insulin itu salah satu penyebab diabetes tertinggi terjadinya diabetes, teman-teman. Nah, ketika kita melakukan intermittent fasting, secara langsung itu membantu tubuh kita untuk memperbaiki resistensi insulin di dalam tubuh kita, sehingga
dapat membantu tubuh kita menyerap nutrisi lebih banyak dari makanan. Nah, mungkin teman-teman mau mulai nih intermittent fasting lagi pandemi ini dan mumpung untuk stay at home gini, jadi bisa makan makanan yang bersih kan. Nah, tapi masih takut nih dan bingung. Nah, ini ada beberapa tips nih untuk melakukan intermittent fasting di era COVID-19 untuk pemula yang belum pernah melakukan intermittent fasting sebelumnya. Nah, yang pertama-tama kalian harus perhatikan dulu nih dan tentukan metode intermittent fasting yang mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas tubuh kalian. Karena setiap orang memiliki kemampuan dan kapasitas yang berbeda-beda. Dan memang tidak semua orang cocok dengan metode intermittent fasting ini. Dan perlu diperhatikan juga apabila kalian memiliki penyakit yang memang tidak diperbolehkan untuk melakukan intermittent fasting ini. Yang kedua, intermittent fasting sebaiknya dilaksanakan secara konsisten nih teman-teman agar tubuh dapat terbiasa dengan pola makan yang baru serta manfaatnya bagi tubuh itu dapat dirasa karena intermittent fasting ini manfaatnya jangka panjang teman-teman. Ketika kalian melakukan ini secara sudah terbiasa dan melakukan secara jangka panjang, itu manfaatnya akan lebih kerasa kepada kalian daripada kalian coba-coba jangka pendek, teman-teman. Nah, selanjutnya sebaiknya kita melakukan intermittent fasting selangkah demi selangkah dulu, teman-teman. Seperti misalnya kalian coba dulu nih dengan metode 16/8. Lalu kalau misalnya kalian sudah terbiasa dengan metode tersebut, kalian lanjut ke metode selanjutnya yaitu eat stop eat misalnya. Nah, hal ini tuh untuk menghindari kondisi tubuh kalian yang terlalu kaget dengan transisi pola makan yang baru, teman-teman. Nah, yang terakhir dan yang paling penting juga nih, tentunya untuk agar manfaat intermittent fasting ini dapat dirasakan secara maksimal bagi tubuh kita, perlu juga nih kita mengkonsumsi makanan yang penuh nutrisi seperti mengurangi makanan olahan dan memperbanyak mengkonsumsi buah dan sayur. Mungkin sekian penjelasan materi dari kelompok 4. Semoga teman-teman belum terlalu puas dengan materi yang kita berikan sehingga teman-teman terus mencari tentang intermittent fasting ini ya. Dan semoga bermanfaat ilmunya untuk teman-teman sekalian. Dari sini saya kembalikan ke MC. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Kang Teteh yang sudah memaparkan materinya. Sangat jelas sekali ya teman-teman bahwa intermittent fasting itu juga sangat penting dalam masa pandemi ini selain dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi gitu. Karena sesuai yang sudah dijelaskan tadi oleh Kang Tetehnya, metode intermittent fasting ini juga bisa meningkatkan imun tubuh yang bagus asalkan kita menerapkannya dengan baik dan teratur. Dan tidak lupa juga untuk yang mau melakukan metode ini harus sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas tubuh kita. Dan tidak lupa juga harus diimbangi dengan berolahraga. Ya, baik. Nah, bagi teman-teman juga nih yang masih penasaran atau masih kurang jelas dengan apa yang sudah dijelaskan tadi dari kelompok 4 tentang intermittent fasting, boleh langsung ditanyakan saja. Bisa lewat kolom chat atau juga bisa mengaktifkan mikrofonnya ya, tanyakan apa saja gitu yang masih kurang jelas atau apa gitu. Buat penanya terbaik pasti ada hadiah lah ya. Mangga teman-teman yang mau bertanya boleh di kolom chat atau mengaktifkan mikrofonnya.
udah ada yang bertanya nih, Kang Teteh. Dari Nesia V Teh, Kang izin bertanya. Di saat orang makan malam terus kan pencernaan mengolahnya melambat. Nah, si makanan itu dicernanya kapan? Pagi-pagi atau gimana tuh katanya? Dari Akang Teteh kelompok 4, ada yang bisa bantu jawab? Oke, saya mau menjawab pertanyaan Nesya ya. Ya. Pertanyaannya itu di saat orang makan malam, terus kan pencernaan mengolahnya melambat. Nah, si makanan itu dicernanya kapan? Pagi-pagi atau gimana? Nah, iya benar, tadi udah dijelasin juga. Menurut pakar, kalau misalkan malam, dari mulai matahari terbenam, itu proses pencernaan tubuh kita itu melambat. Sampai kalau misalkan kita tertidur pun, pencernaan juga berhenti. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan dari Indonesia, makanan yang kita makan pada saat malam hari itu kapan dicernanya? Nah, kalau misalkan contoh kita makannya jam 8, tapi kita tidurnya jam 11. Nah, dari jam 8 sampai dengan jam 11 itu tubuh kita masih mencerna makanan itu, cuma lambat. Nah, nanti setelah kita tertidur, misalnya bangun jam 5 pagi. Nah, dari jam 5 pagi itu tubuh kita mulai mencernanya dan cepat. Nah, mungkin kayak gitu prosesnya. Gimana, Nesia? Udah jelas belum? Ya, Kak, sudah. Makasih. Ya. Baik, terima kasih Nesya juga sudah bertanya ya. Terus ada pertanyaan kedua nih dari Tribulan dari Kak, kalau pemakaian obat diet itu sehat dan aman nggak ya buat tubuh? Terima kasih Kak. Mungkin aku bantu jawab ya untuk pertanyaannya Triwulan dari untuk pemakaian obat diet itu sebenarnya harus balik lagi kita lihat ke itu harus balik lagi kita lihat ke komposisi obat diet itu terdiri dari apa aja, apakah itu ada bahan kimia yang berbahaya atau misalnya itu dibuat dari bahan-bahan alami. Mungkin untuk obat diet yang berdasar dari bahan-bahan alami itu lebih baik daripada yang chemical based obat-obat diet. Tapi untuk obat diet pada umumnya sebenarnya itu kurang dianjurkan karena lebih baik kalau kita melakukan diet sesuai kemampuan tubuh kita sendiri. Makanya karena setiap orang kan beda-beda ya kemampuan tubuhnya dan mungkin gizi yang kita butuhkan itu juga berbeda-beda setiap orang. Dan kalau misalnya kita mengkonsumsi obat diet itu belum tentu cocok juga di kita karena ada kondisi di mana tubuh kita ini nggak bisa menerima obat diet tersebut dan jadinya berujung ke penyakit begitu. Jadi untuk pemakaian obat diet sebenarnya tidak dianjurkan dan lebih baik untuk melakukan diet secara alami saja gitu. Apakah sudah jelas Triwulan dari? Oke Kak, makasih. Sama-sama. Terima kasih Triwulan dari. Ya mau sedikit tambahan juga ya, mungkin kalau yang namanya obat juga pasti adalah efek sampingnya gitu. Terus juga kan tadi sudah dijelaskan gitu bahwa yang mau melakukan metode ini juga harus gitu sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas tubuh kita gitu ya. Baik, ini pertanyaan yang ketiga dari Putri. Izin bertanya, berapa lama waktu yang pas untuk melakukan intermittent fasting ini agar kelihatan dalam tubuh? Baik, ada yang bisa bantu jawab dari Akang Teteh? Oke, aku berapa lama?
pertanyaan dari Putri ya. Nah, sesuai dari penjelasan yang udah kita paparkan tadi, sebenarnya untuk berapa lama waktu yang dibutuhkan itu tergantung dari tubuh kita sendiri. Karena dan juga bergantung pada metode yang kita gunakan serta nutrisi yang kita konsumsi. Nah, kalau misalnya di aku metode yang 16/8 bisa berpengaruh lebih cepat, belum tentu di Kang Rizky itu pengaruhnya juga cepat gitu. Itu balik lagi ke tubuh kita dan seberapa disiplin kita dan seberapa rutin kita menjalankan intermittent fasting serta mengatur nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Kurang lebih begitu sih penjelasannya. Untuk Putri udah paham atau ada yang mau ditanyain lagi? Siap, Mungkin udah mau, Kak. mungkin mau nambahin sedikit. Oke. Tadi udah benar kata Tevelia, itu Ya, tergantung boleh. dengan itu tergantung dengan tingkat kekonsistenannya, terus makanan yang dikonsumsi, sampai dengan karakteristik tubuhnya. Karena kan setiap orang berbeda-beda tuh. Nah, tapi kalau kita lihat tadi di video sebelumnya, yang pengalaman ibu-ibu melakukan intermittent fasting, itu kan dia mengonsumsi makanannya benar tuh, sayur dan buah-buahan, terus kalorinya juga diukur, terus dia juga melakukan olahraga dan aktivitas fisik. Tadi jalan kaki 3.000 langkah per harinya. Nah, kalau seperti itu bisa kita ambil rata-rata ya kayak ibu tadi, selama 2 minggu, selama 2 bulan itu udah kelihatan, bahkan kelihatannya itu jauh banget, bisa turun kurang lebih sebanyak 9 kg gitu sih. 9 kilo ya. Ya. Ya udah, ada lagi Putri? Bagaimana Putri, udah jelas? Udah Kak, makasih. Oke, sama-sama. Terus juga pertanyaan yang keempat nih dari Juna. Untuk pola makan yang 16 banding 18, makanan yang baik itu kita konsumsi apa saja selain buah dan sayur? Yang tadi sudah dijelaskan, boleh bantu jawab Akang Teteh? Oke, aku jawab dulu ya untuk pertanyaan ini. Nah, terkait sama pembahasan kita kemarin nih, apa sih yang bisa kita konsumsi untuk selama melakukan intermittent fasting? Sebenarnya nggak jauh beda sih dengan tanpa melakukan intermittent fasting. Kita harus memakan makanan yang sehat. Seperti penjelasan kita kemarin, kita bisa membiasakan mengkonsumsi makanan tanpa olahan atau makanan yang diolah dengan minimal. Karena nutrisi yang ada dalam makanannya tidak rusak atau tidak berkurang. Jadi kan tubuh kita mendapatkan nutrisi yang lengkap dan cukup dari makanan yang kita makan. Jadi kita tidak hanya mendapatkan ampasnya doang nih, karena kita makan yang junk food atau makan makanan yang terlalu banyak proses pengolahannya, nutrisinya udah hilang. Jadi yang kita makan cuma ampas dari makanan. Jadi kan kita udah banyak makan tapi nggak dapat nutrisi sama sekali gitu. Jadi yang pertama kita memperhatikan pengolahan makanan yang kita lakukan. Terus yang kedua, seimbangkan nih makan nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Kita harus cukup karbohidrat, cukup protein, cukup untuk makan makanan yang mengandung vitamin seperti buah dan sayur gitu. Jadi coba untuk menyeimbangkannya. Nah, kalau dari pengalaman aku pribadi nih, gimana sih mengatur jumlah kalori yang masuk, mengatur berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, berapa kandungan lemaknya atau kandungan-kandungan yang lain. Nah, kalau aku pribadi memakai aplikasi Fat Secret, teman-teman nih bisa download di Play Store atau di App Store yang ada di handphone teman-teman, cari aja aplikasi Fat Secret. Nah, di situ aplikasi itu bisa, misalnya kita mau tahu kalori kandungan nutrisi dari telur rebus. Nah, nanti teman-teman bisa ketik di sana telur rebus, muncul deh semua kandungan nutrisi yang ada di telur rebus. Nanti kalau teman-teman mau tahu nutrisi dari telur ceplok juga ada. Jadi di Fat Secret itu rata-rata udah lengkap semua menu atau semua merek makanan yang mau kita tahu kandungan nutrisinya. Ada tambahan dari Akang Panitia, Teteh?
Mungkin aku mau nambahin sedikit nih, bener banget kata Teh Lia, dan aku juga sempat keinget juga karena tadi Teh Lia ngomongin sedikit tentang aplikasi untuk diet ini ya teman-teman. Selain untuk menghitung kalori, ini juga ada nih kalau misalnya teman-teman mau mulai intermittent fasting, tapi masih susah nih, masih nggak bisa konsisten dan masih suka lupa-lupa nih makannya. Nah, teman-teman bisa banget mungkin di Play Store dan di App Store bisa download aplikasi namanya Zero. Itu aplikasi yang bisa nge-track intermittent fasting. Jadi nanti ada reminder-nya gitu, kalian kapan harus makan, kapan harus berhenti makan, dan gimana itu juga diingetin teman-teman. Kalian nggak boleh minum yang ada kalorinya seperti itu. Jadi itu menurut aku ngebantu banget sih teman-teman untuk kalau misalnya kalian yang mau coba nih intermittent fasting ini. Apakah Juna udah jelas? Sudah cukup jelas? Siap, sudah. Terima kasih, Teh. Sama. Ya, terima kasih Anda saya sudah menjawab pertanyaan dari Juna. Ini ada lagi nih pertanyaan dari Kak. Ada efek sampingnya nggak Kang Teh, dan kesalahan apa saja dalam melakukan intermittent fasting ini? Apakah ada gitu apa efek sampingnya gitu melakukan metode ini, Kang Teh? Iya, mau coba menjawab pertanyaan dari Vika. Ya, jadi tentunya semua hal itu ada dua sisi ya. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Ini juga berlaku ke intermittent fasting ini. Jadi nggak cuma ada dampak positifnya juga, tapi ada dampak negatifnya juga nih, efek sampingnya. Jadi dari beberapa pengalaman itu ada beberapa efek samping yang terjadi ke orang yang melakukan intermittent fasting. Yang pertama itu sakit kepala. Karena kan tubuh kita itu membiasakan diri dengan jadwal makan yang baru. Jadi sakit kepala itu hal yang lumrah. Dan menurut pakar juga, dehidrasi adalah salah satu faktor utamanya. Terus yang kedua itu kurang tenaga. Ini pasti sih. Karena kan kita sebelumnya terbiasa makan sepanjang hari. Terus tubuh kita juga selalu mendapatkan asupan bahan bakar secara konstan. Tapi tiba-tiba saat kita melakukan intermittent fasting, kita udah nggak melakukan rutinitas lagi. Jadi badan terasa lemas dan kurang bertenaga. Terus yang ketiga, rasa terbakar, kembung, dan sembelit. Ini efek samping yang jarang sih. Mungkin ya 1:10 mungkin dari pengalaman. Karena perut kita akan memproduksi asam untuk membantu pencernaan makanan. Jadi ketika kita nggak makan, kita bisa aja merasa seperti kebakar nih dalam lambung. Nah, itu sih mungkin efek sampingnya. Terus pertanyaan selanjutnya, kesalahan apa aja dalam melakukan intermittent fasting? Tadi udah dijelasin juga, banyak kesalahan yang kita lakukan yang nggak disadari sebenarnya pada saat melakukan intermittent fasting. Seperti misalkan kita udah melakukan intermittent fasting nih, pas kita lagi berbuka, kita makannya asal-asalan aja, nggak mengukur nih kalorinya gimana, terus kandungannya gimana, vitaminnya, lemaknya. Jadi kadang kalau kita melakukan intermittent fasting itu kalap, jadi percuma aja intermittent fastingnya. Mungkin itu sih dari saya. Mungkin Akang Teteh ada yang mau nambahin? Atau dari Vikanya udah cukup? Cukup, Kang. Makasih. Oke, sama-sama. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya lagi. Kalau misalnya karena kita masih ada waktu nih teman-teman, jadi masih bisa bertanya
Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung ketik di kolom chat ya. Nah, ya teman-teman, masih ada waktu nih beberapa menit lagi yang masih penasaran atau mungkin ada yang mau ditanyakan gitu. Masih ada waktu nih. Boleh tanyakan langsung saja. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Ini ada Teh yang mau bertanya. Kan tadi banyak sekali manfaat intermittent fasting, diantaranya mengurangi berat badan dan meningkatkan sistem tubuh. Namun, apakah intermittent fasting ini dapat dilakukan hanya untuk meningkatkan sistem tubuh kita tanpa mengurangi berat badan? Jika iya, bagaimana caranya? Itu pertanyaan dari Haikal, Esa Haikal. Bagaimana, Kang Teteh? Coba aku bantu. Siapa yang mau jawab? Coba jangan. Aku dulu. Oke, mungkin aku bantu jawab ya, Esa Haikal. Nah, mungkin tadi kan kita banyak nih ngejelasin kalau intermittent fasting ini biasanya dilakukan oleh orang yang mau berat badannya turun nih misalnya. Nah, dan selain itu juga manfaatnya buat imun tubuh juga sangat besar sekali. Nah, tapi kalau misalnya kita melakukan intermittent fasting, tapi tujuannya untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita tanpa mengurangi berat badan, itu menurut aku itu bisa banget teman-teman. Gimana caranya? Kalau menurut aku pribadi sih nih ya, dan dari pengalaman juga, ketika kita melakukan intermittent fasting kan kebanyakan orang diiringi dengan diet dengan kalori yang lebih sedikit daripada biasanya ya, kayak mereka mengkonsumsinya biasanya sayur-sayuran, telur rebus, makanan makanan diet lah istilahnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian nggak mau nih menurunin berat badan, kayak udah cukup nih berat badannya kayak gini aja, kalian bisa banget nih melakukan intermittent fasting, tapi diiringi oleh makanan yang kaya akan protein, teman-teman. Nah, karena asupan protein tersebut itu bagus banget teman-teman kalau untuk tubuh kalian, dan itu jatuhnya nggak menambah lemak teman-teman. Jadi jatuhnya nanti akan ke otot kalian, di mana nanti badan kalian jadinya jauh lebih fresh gitu karena udah dibantu dengan intermittent fasting, clean eating-nya juga makan protein yang baik, tanpa lemak, tanpa minyak, dan yang pasti tanpa olahan ya. Dan itu juga dan akan membuat berat badan kalian menjadi stabil, teman-teman. Begitu kalau dari aku. Mungkin untuk Akang Teteh lainnya ada yang mau nambahin? Atau Esa udah cukup jelas jawabannya? Sama Esa. Terima kasih juga Esa ya yang sudah bertanya kepada Kang Tetehnya. Mungkin untuk waktu dari sesi pertanyaan ini udah habis ya teman-teman. Alhamdulillah sudah terjawab semua ya teman-teman yang sudah mau bertanya. Terima kasih juga yang sudah bertanya. Nah, mungkin kelihatannya pertanyaannya
sudah terjawab semua ya. Baik teman-teman yang masih belum menyalakan kameranya nih, ayo dong nyalain. Karena pada sesi kali ini bakalan lebih seru nih, nggak bakalan bikin kalian ngantuk, dijamin. Nah, oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja pada sesi games kali ini. Nah, mungkin pada sesi games kali ini, teman-teman gunakan imajinasinya sebaik mungkin ya, teman-teman. Saya juga masih penasaran nih, gamesnya apa yang akan dibawakan pada pagi hari ini. Coba Teh, jelasin apa nih, games apa yang akan dibawakan pada pagi hari ini. Nah, oke. Nah, kita udah selesai belajar, udah selesai share ilmu, udah selesai pembahasan. Nah, sekarang kita seru-seruan dulu ya. Nah, di webinar ke-8 ini, webinar terakhir kita nih, kita bakal main Gartic. Semuanya udah pada tahu ya tentang game Gartic, atau mungkin kita semua, hampir semuanya mungkin udah pernah ya main game ini. Tapi untuk yang emang belum tahu atau belum pernah main game Gartic, nah aku jelasin dulu ya. Aku share screen. Teh Jihan boleh diinin dulu screen-nya. Bisa disable dulu Jihan, ini masih disable, belum bisa. Oke, udah, Teh. Oke. Nah, kita mainnya main Gartic ya, Gartic versi webinar. Kan biasanya mainnya melalui aplikasi di handphone nih atau melalui web khusus Gartic. Sekarang aku jelasin dulu cara mainnya. Nah, yang pertama tuh nanti di slide berikutnya aku akan nampilin hint berapa jumlah huruf dari kata yang akan kita tebak. Jadi di Gartic di sesi ini ada tebak gambarnya itu ada yang terdiri dari satu kata, ada yang terdiri dari dua kata. Nah, setiap katanya akan aku kasihin berapa huruf di kata tersebut. Nanti aku akan membuat gambar yang nanti bisa teman-teman lihat nih di share screen-nya. Aku langsung gambarnya di screen, jadi teman-teman bisa lihat proses aku bikin gambar yang akan kita tebak. Nah, teman-teman bisa menebak kata atau gambar apa yang lagi aku bikin gitu. Kalau teman-teman dirasa tahu nih gambarnya apa, teman-teman bisa langsung ketik jawabannya di kolom chat tanpa perlu tunggu aku selesai bikin gambarnya. Jadi siapa yang cepet-cepetan aja ya mainnya, peserta tercepat yang berhasil jawab bakal dapat poin. Nah, tapi tantangannya gini nih, karena aku kan nggak terlalu jago gambar ya. Jadi teman-teman harus menggunakan imajinasinya nih, karena kira-kira apa ya dari gambar yang cukup jelek kali ya yang bisa aku bikin, teman-teman harus tahu nih imajinasinya gimana, kira-kira gambarnya ini gambar apa gitu. Oke, ada yang mau ditanyain dulu atau masih ada yang bingung tentang games-nya? Ya, teman-teman Mungkin tanyain aja gitu, takutnya nanti pas main, aduh bingung nih gimana ya nih. masih bingung gitu, Gitu. terus jadi kalah deh sama yang lain yang udah paham gitu. Mungkin nggak ada Ya ya, benar. atau mungkin kita cobain dulu biar yang belum tahu bisa tahu lah gitu. Kita cobain langsung ke yang pertama ya. Boleh saya. Nah, ini ada satu kata nih. Satu kata hurufnya ada 10. Aku mulai gambar ya, jadi yang udah tahu langsung jawab aja.
Wah, ada yang jawab tahu. Belum beres tuh gambarnya. Wah, udah ada yang nebak nih, Teh. Oh, udah ada ya? Jawabannya Duh, gambarnya jelek banget ini. SpongeBob katanya, Teh. SpongeBob gimana ya? Udah Kita ada cek tuh dulu. dari siapa ini, Teh? Dari Tera Sofianti katanya SpongeBob. Benar nggak, Teh? Wah, bener banget. Bener banget nih jawaban. Tapi jauh banget ya dari gambar aslinya. Pada pinter nih imajinasinya teman-teman. Beda Oke. banget ya dari gambar sama Gimana? masih fokus kayaknya, Teh. Yang game pertama ini masih fokus kayaknya. Fokus ya. Nah, kita lanjut yang kedua nih. Soal yang kedua, Teh. Mungkin biasanya yang pertama memang mudah lah ya. Iya. Nah, yang kedua ada satu kata dengan 6 huruf nih. Gambarnya, bentar. Oh, udah ada yang jawab tuh, Teh. Apa tuh? Aduh, aku bisa lihat lagi. Jelek banget. Wortel katanya, bener nggak tuh? Tuh, Wortel. bener nggak ya? Ini emang mirip portal ya? Kita Ini yang coba jawab. lihat jawabannya ya. Yang jawab apa tuh? Yang benar tuh apa? Wah, bener banget nih. Lagi-lagi gambarnya masih kurang mirip ya, tapi teman-teman masih bisa nih jawabnya benar-benar. Oke, sekarang yang punya poin siapa aja nih, Kang? Panik katanya. Yang udah punya poin 1. Tadi yang pertama tuh Vera, terus yang kedua ini Fani. Fani, oke. Kita lanjut Fani ya, jawab yang lain pertama jangan tuh. mau kalah nih. Soal yang ketiga, ada 4 huruf, 1 kata nih. Gambarnya yaitu, bentar. Nah, ini gampang nih. Ya, angus deh kepencet. Kita next gambar berikutnya ya. Maaf nih teman-teman. sorry. Kita lanjut ke 4 aja ya. Maaf nih, kesalahan teknis. Kepencet lagi. Pertanyaan berikutnya itu yang akan ditebak yang lainnya. Ada 2 kata. Nah, masing-masing katanya ada 5 huruf nih. Nih apa teman-teman sok tebak. Kira-kira ada yang tahu nggak ya ini tanda apa gitu? Nah, udah ada yang jawab nih, Teh, banyak. Ada yang jawab gedung, dusun, rumah sakit, rumah hantu. Ada yang bilang rumah mantan nih, keren banget ya rumah mantannya kayak gini. Aduh. Oke, kita lihat jawabannya ya. Kayaknya udah ada yang benar nih.
Kita lihat jawabannya ya. Jawabannya nih yang benar apa nih, Teh? Rumah sakit. Nah, benar tuh. Siapa tuh yang paling pertama Rumah kali? sakit. Ada Yang paling Fani nih. pertama nih, Fani ya? PA, Teh, rumah sakit. Oh, benar ada ya. lagi di atasnya. Oh ya, Vera, benar Vera. Selamat untuk Vera. Di Nah, kita atas lanjut ada ya. Vera. Oh iya, Vera yang paling pertama. Kita lanjut ya soal berikutnya. Ada 4 huruf 1 kata nih. Gambarnya aku bikin dulu ya. Ya, kepencet lah. Mohon maaf ya teman-teman. Tenang, soalnya banyak kok. Ada kesalahan teknisnya. Bahayanya udah tahu lah gambarnya udah jelas. Udah tahu ya, udah tahu namanya. Yang ke-6 nih, ada 1 kata. Tenang, masih ada banyak. Iya, 5 huruf ya. Harus benar nih. Ngekliknya. Salah lagi. Jelek banget ya gambarnya. Loh, maaf ya teman-teman, gambarnya kayak gini banget. Nah, yang aku tanya tuh yang ini nih. Gampang lah ya. Belum ada yang bisa jawab nih. Maaf ya, jelek. Ini Jadi banyak tuh yang Vera jawab. bingung tuh apaan gitu. Gimana nih imajinasinya dari gambar jelek yang aku bikin. Yang ini nih, gambar anak TK. Udah ada yang benar nih tadi. Kita lihat jawabannya ya. Sekalian lihat gambar aslinya. Katanya satu apa jawabannya? Bener ya, pintu. Maaf ya teman-teman. Pintu. Gambarnya bagus banget. Yang jawab pintu nih. Siapa nih yang jawab pintu yang pertama? Ada Teh. Yesa tuh, Yesa. Jawab pintu yang pertama dia. Bener ya, jawabannya pintu. Aduh, Adrian kayaknya mau nikah nih, pintu rumah tetangga ya, kirain pintu rumah tangga. Maaf. Kita lanjut ya. Lebih fokus lagi nih. Imajinasinya dari gambar yang jelek yang aku bikin. Yang ke-7 ada 6 huruf, 1 kata. Semoga nggak salah pencet lagi nih. 6 huruf. 1